Halo semuanya, aku Zahra. Selamat datang di Basa Basi bersama Feminstem dengan tamu spesial Kak Monica Gabriela dengan topik Bridging Between the Fields of Engineering and Business. Nah, jadi siapa sih Kak Monica Gabriela? Kak Monica saat ini merupakan candidate MBA dan SM dalam Civil and Environmental Engineering di MIT, melalui program double degree di MIT yang disebut Leaders for Global Operations. Sebelumnya, Kak Monica merupakan alumni Teknik Perminyakan ITB angkatan 2012 yang kemudian bekerja sebagai Business Analyst dan Associate di BCG. Saat ini, posisi Kak Monica sendiri masih di Amerika dan lagi intern ya Kak, kalau nggak salah. Mungkin nanti Kak Monica aja yang jelasin lebih lanjut. Lalu, apa aja yang akan dibahas malam ini? Pertama, pengalaman Kak Monica bekerja sebagai konsultan dengan background engineering. Kedua, pengalaman Kak Monica dalam pursuing double degree. Dan yang ketiga, pandangan Kak Monica dalam perbedaan ataupun persamaan dari bidang bisnis dan engineering. Pada malam ini akan diberlakukan beberapa peraturan seperti yang sudah dijelasin di email. Jadi untuk seluruh partisipan, tolong mute mic-nya dan tidak menekan tombol present now. Jika ingin bertanya, mohon simpan dulu pertanyaannya sampai kita nanti sesi Q&A. Terus pertanyaan yang telah disubmit melalui registration form dan DM Instagram bakal aku tanyain terlebih dahulu. Terus kalau mau tanya secara langsung, nanti bisa kirim chat di chat room-nya atau nyebutin nama dan bilang kalau misalnya mau nanya di chat, nanti abis aku tunjuk bisa unmute mic. Nah, jadi pertanyaannya itu bisa diketik atau diucapin lisan gitu. Nanti kalau misalnya udah aku tunjuk bisa unmute mic pas di sesi Q&A. Terus rundown kita malam ini pertama ada opening presentation. Terus habis ini langsung bakal ada presentasi dari Kak Monica. Terus dilanjut sama Q&A session 30 menit, dan kemudian penutupan. Oke, that's it for me. Kepada Kak Monica, silakan dimulai, Kak. Halo teman-teman semua, ini aku mau share PowerPoint-nya ya. By the way, kedengeran kan? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oke. Sip. Oke, halo. Sekarang, oke. Nama aku Monica Gabriela. Sebenarnya waktu di Indo dipanggilnya Gaby. Cuma sejak pindah ke sini karena ribet kayak kenapa dipanggilnya pakai nama belakang, semua orang nanya. Jadi aku di sini kayak oke, just call me Monica. Jadi kalian boleh bebas deh manggilnya, boleh Monica, boleh Gaby, terserah. Nah, jadi ceritanya dulu, tadi udah diceritain sama Zahra sih. Aku tuh dulu di Teknik Perminyakan ITB angkatan 2012, lulusnya 2016. Terus kerja di BCG 3 tahun, terus pindah ke Amerika buat MIT LGO itu tahun lalu. Berarti sekarang udah sekitar 1 tahunan lah di sini. Sekarang lagi di Cambridge, lagi summer jadi enak kayak di Jakarta gitu. Oke, jadi ini sebenarnya layout presentasi aku dulu nih, ada tiga topik yang kita akan bahas. Yang pertama tuh experience di business consulting industry. Terus habis itu cerita-cerita lah sedikit tentang life as the double degree di MIT kayak gimana. Terus habis itu yang ketiga, ini mungkin ya lebih agak berat ya. Ini kita mau ngomongin perbedaan atau persamaan engineering atau technical dan business or management world. Gitu. Jadi yang pertama, kita ke consulting dulu. Jadi, sebenarnya tuh banyak banget orang yang mungkin suka nanya ya, kayak, kok background-nya engineering terus habis itu ke consulting, susah nggak sih? Ada, kayak ada downside-nya nggak? Ada advantage atau disadvantage nggak? Sebenarnya kalau mau jujur-jujur banget nih, disadvantage ada tapi dikit banget. Karena dan ini tergantung juga sih, karena dulu waktu aku kuliah tuh aku sama sekali nggak ngambil subjek kayak ekonomi atau bisnis. Jadi tuh waktu masuk ke BCG, terus baca-baca kayak financial statements atau kayak business model atau gimana, itu aku sama sekali nggak ngerti, kayak ngelihat EBITDA itu apa ya, kayak gitu dulu. Jadi sebenarnya emang iya sih kalau misalnya kalian dari engineering nggak pernah ambil subjek kayak gitu, dan tiba-tiba masuk ke kayak consulting world,
terus dapat kerjaan yang kayak business model, business case, financial statement, everything like that. Itu emang ada kayak learning curve-nya agak steep. Cuma kalau misalnya mau jujur-jujuran juga, semua orang itu di BCG pasti belajarnya banyak. Jadi kalian tuh nggak kayak di belakang sendiri gitu, nggak. Kayak kalian kalian sama-sama semuanya belajar bersama gitu. Dan satu satu hal yang kalau misalnya menurut aku nih, don't quote me on this, tapi kalau menurut aku sih, mmm, orang-orang engineering itu, kita tuh dilatih banget kayak analytical thinking-nya gitu, problem problem solving, analytical thinking, kita itu dilatih banget sejak, ya basically di kampus, waktu waktu belajar engineering-nya itu. Jadi tuh, kita biasanya belajarnya itu cenderung lebih cepat dan kayak lebih cepat nangkep gitu loh. Jadi it's an advantage yang bisa bantu kita, overcome the disadvantages yang kita punya gitu. Dan yang, terpenting juga tuh sebenarnya banyak banget resources and help yang, tersedia di consulting world, nggak cuma di BCG, di semua consulting industry pasti ada. Jadi kayak, ada yang namanya, library. Jadi tuh kayak literally itu kayak Wikipedia internal gitu, kalian bukan Google, sorry, kalian type apa aja di search bar-nya itu nanti bakal keluar kayak, materi-materi lama, terus orang-orang yang bisa kalian reach out, yang ngerti, dan orang-orang yang bisa kalian reach out itu mereka tuh bener-bener open banget buat ngajarin kayak hal-hal yang basic sekalipun. Kayak literally dulu waktu aku ada satu case yang ini case telecommunications pertama aku, dan itu technical banget. Jadi aku literally, nyari orang-orang di site itu, terus ketemu kayak orang-orang di Jerman, di, Amerika, kayak gitu-gitu tuh, mereka open banget, mau mau minta teleponan, terus minta ajarin dari yang paling basic banget. Mereka tuh open banget dan it's really helpful, gitu. Terus habis itu yang ketiga itu adalah, mmm, kalau menurut aku tuh, hal yang paling aku sayang di BCG tuh orang-orangnya. Orang-orangnya tuh baik banget, kayak they're just the best. Karena juga kalian, spend time banyak banget sih sama mereka, jadi mereka tuh kayak keluarga kalian gitu. Mmm, susah-susah bareng, happy-happy bareng, semuanya bareng gitu. Terus, yang terakhir yang banyak orang concern juga itu adalah work life balance. Aku nggak akan bohong, work life balance will not be great there. Tapi kalau menurut aku sih it's worth the sacrifice. Jadi kayak, waktu yang aku lakukan ya kalau misalnya aku lagi kayak super bete gitu, kayak, aduh capek banget, work life balance gak bagus, itu kayak try to look back and look at the impact and look at what you've learned, you've grown, itu kayak it's actually worth it. Jadi tuh kayak kalian sacrifice something for something else that's bigger than what you sacrifice. That's what I think gitu. Dan kalau menurut aku sih, ini buat aku juga ya, kayak at one point actually the work and the life, they just like merge into one. Kalau buat aku it merge into like life. Karena kayak, semua kayak um, kayak gimana ya, ibaratnya tuh kayak my world is only revolving around that. Tapi kayak aku sih enjoy-enjoy aja ya, karena menurut aku masih muda juga, jadi tuh dulu kayak stamina masih banyak, tidur sedikit nggak apa, sekarang aku makin menua jadi kayak sekarang tidur harus banyak kayak gitu. Jadi nggak tahu nih mau balik BCG lagi atau enggak, gitu. Terus, setelah 3 tahun aku mikir buat, pursue master's degree. Jadi, yang yang jadi kayak background aku sebenarnya adalah gini sih, jadi waktu, jadi waktu kerja di BCG, kan kita ngobrol sama banyak klien, terus, klien-klien itu kita in touch with the technical or engineering team dan juga bisnis atau management team. Yang aku sering experience itu adalah mereka itu kayak they don't speak the same language, mereka tuh kayak siloed gitu loh, nggak kayak kerja bareng. Jadi karena itu, progres tuh suka banget lama karena kayak nyesuaiin communication-nya kayak gimana buat, kayak bridge the two worlds tuh susah gitu. Jadi aku tuh mikir, kalau misalnya kayak I wanna do something meaningful,
I don't want to just be a consultant. I want to be something. I want to do something more impactful to the world. Dan kalau misalnya aku mau kayak melakukan sesuatu yang baik gitu, yang kayak impactful and meaningful, I want to do it in a shortest timeline as possible. Karena um, first I don't live forever. Second, kalau misalnya aku bisa ngelakuin itu cepet, it will create more impact gitu. Jadi habis itu aku mikir, okay, how to do this? I need to master both worlds. Terus habis itu I came across the MIT LGO program. Terus habis itu aku mikir kayak, oh ini oke sih gitu. Jadi aku eventually applied dan akhirnya masuk ke MIT LGO gitu. Dan hal-hal lain yang aku juga mau itu adalah networking, karena aku suka networking. Jadi kayak pengen networking lagi sama teman-teman, terus kangen juga sih perkuliahan. Habis itu ya some other personal reasons karena um, my boyfriend dia harus balik ke HBS, jadi kita kayak jadi dulu kayak dia harus balik ke HBS, terus aku kayak ya tapi aku nggak bisa LDR, terus habis itu ya udah deh coba aja masuk MIT, dapet ya udah jadi masuk MIT. Terus, jadi sekarang kita masuk ke topik kedua, life as MSMBA graduate student at MIT. Oh ya, sorry. Untuk topik pertama, mungkin yang sering ditanyain juga adalah kayak gimana sih cara mempersiapkan diri sendiri supaya bisa ngerti, supaya maksudnya kayak learning curve-nya nggak terlalu steep lah, biar kita disadvantage-nya kayak nggak terlalu banyak gitu as an engineering in a consulting world. Yang pertama, kalau misalnya ada kesempatan, aku tuh sebenarnya kurang ngerti ya kayak ini bisa apa enggak. Kalau misalnya bisa, itu kalian coba ambil kayak economic subject atau business subject waktu kalian kuliah. Seingatku bisa ya kalau kayak di ITB gitu, cuma aku nggak yakin. Cuma it's really helpful. Kayak generally even though bukan kalian kalian nggak mau consulting, tapi itu kayak it's very 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 helpful to understand like the big picture. Terus yang kedua adalah um, ini sih kalau misalnya emang mau masuk consulting banget, kalian mulai belajar-belajar itu, kayak case case study, um, bikin aja grup, kayak grup kecil di antara kalian yang semuanya mau masuk ke consulting, terus kalian belajar satu sama lain, terus try to reach out to like, consultants through LinkedIn, something like that, they're usually open. Jadi kayak kalau misalnya kalian udah, latihan beberapa kali sama teman-teman, terus ngerasa, "Oh, mau latihan yang lain lah yang lebih, real sama konsultan-konsultan gitu," kalian minta aja sama mereka gitu. Usually they're very open gitu. Oke, sorry. So next itu kita tentang, life as in, MSMBA graduate student at MIT. Jadi sebenarnya tuh, menurut aku ya, kalau misalnya kayak dari BCG yang work life balance-nya kayak gitu, masuk ke MIT, sebenarnya tuh sekarang tuh life is really really good. Kayak aku bisa bilang kayak tergolong santai sih dibandingin dulu aku waktu kerja. Jadi aku kayak happy banget sekarang, happy banget. Mmm, ya karena happy banget itu, aku kayak kurusan. Soalnya kalau waktu di BCG tuh kayak kita stress eating gitu. Aku stress eating, jadi kayak makan terus jadi gendut gitu. Terus sekarang jadi kayak agak kurusan sedikit. Terus, eee, eye bag juga hilang, kantong matanya hilang, kayak gitu. Jadi sekarang aku cukup happy sih. Mmm, jadi tuh sebenarnya kalau misalnya yang terpenting waktu kuliah itu adalah mikirin sebenarnya what do you wanna get out of this experience? Kayak kalian mau jadi, orang yang super akademik nggak sih? Yang kayak dapet A semua nggak gitu? Atau kayak it's okay to get like some Bs, tapi pengen, fokus ke startup atau bikin startup kayak gitu? Atau lebih fokus ke kayak kalian mau networking, expand your network like as like as big as possible kayak gitu. Jadi itu bener-bener hal pertama yang kayak harus aku pikirin gitu. Dan aku, eventually, fokusnya adalah jadi aku mau fokus ke kayak, helping helping some startup karena, kayak jiwa konsultannya masih ada gitu loh. Jadi kayak aku sering bantu-bantu kayak startup-startup orang gitu, dan kayak dengan itu juga kita, aku bisa expand the network, kayak aku lebih fokus ke networking gitu.
Jadi kayak, sering banget hangout sama orang, terus sering reach out ke orang, kayak gitu. Terus, hal lain yang aku belajar adalah aku put everything in the Google Calendar. Jadi kayak semuanya including time to do homework or study kayak gitu. Jadi kayak selain ada kelas-kelas gitu, aku masukin juga kayak kerjain homework satu di kelas ini, kerjain homework 2 di kelas ini gitu. Terus kayak time to hang out gitu. Jadi kayak, kalau menurut aku sih, for me it's like it's really helpful gitu, karena aku tipe orangnya yang pertama aku pelupa, yang kedua, kayak bukan suka ngaret ya, kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu gitu, kayak suka lupa waktu gitu loh. Jadi, itu agak berbahaya, jadi kayak really helpful. Terus yang ketiga adalah mungkin, orang-orang yang orang tuh sebenarnya sering bilang kalau ini tuh sibuk banget, kayak kuliah di sini sibuk banget, kuliah di sini susah banget. Tapi sebenarnya yang mereka suka lupa adalah they're not alone in this journey. Jadi mereka sering nganggep kayak, misalnya kalian dapat tugas satu. Dapet tugas satu terus kayak kayak ibaratnya mereka nganggepnya ini tugas bener-bener cuma buat gua doang, kayak nggak boleh nanya siapa-siapa. Enggak, itu sebenarnya salah. Karena, di sini tuh kayak collaboration is very encouraged, tapi yang sehat, nggak boleh kayak nyontek gitu. Jadi kayak collaboration, kalian boleh nanya ke dosen, boleh nanya ke TA, tanya teman-teman kayak semuanya gitu. Itu boleh banget. Jadi tuh sebenarnya kalau misalnya kalian take advantage of like or like learn how to delegate your work, learn how to like collaborate with people. It's actually not that difficult and it's very manageable gitu. Terus banyak orang juga nanya kayak, "Kalau satu hari tuh kayak gimana sih pembagian pembagian waktunya?" Jadi ini adalah pembagian waktu aku. Yang paling banyak adalah tidur. Ya sekarang aku kalau tidur 9 jam. Kalau weekend kadang 11 jam. Tapi mungkin nggak sehat ya, aku lagi berusaha mengurangin nih, karena kayak sekarang kerjanya kenapa tidur doang gitu. Terus, ini abis itu akademik lumayan banyak, ini aku udah termasuk waktu di kelas ya. Kalau misalnya kalian lihat akademik di business management itu, sebenarnya nggak terlalu susah kalau menurut aku ya. Kayak waktu yang aku spend buat di sana itu nggak sebanyak untuk engineering. Engineering itu susah banget kalau menurut aku, dan kayak, dia ngabisin waktu tuh banyak banget. Walaupun kayak misalnya kelas-kelas engineering aku tuh cuma misalnya 2 atau 3 gitu. Di kelas paling cuma 1 jam, 2 jam gitu. Tapi, buat ngerjain PR tuh kayak bisa 6 jam, kayak gitu. Karena emang susah. Jadi emang mostly waktu aku untuk akademik tuh di engineering-nya. Terus habis itu, ya dikit ada kayak fun, hangout, terus juga kayak main ke bukan main, oke, ke seminar kayak gitu, seminar, terus, main sama temen gitu. Terus habis itu ada personal juga, hobi, meditation, terus habis itu kayak quality time sama my boyfriend gitu. Jadi sebenarnya manageable banget sih menurut aku. Jadi kalau kalau misalnya aku mau nambah-nambahin waktu, biasanya aku sacrifice again tidur, karena tidur aku banyak banget, gitu. Terus, ini yang banyak juga ditanyain orang kayak, "How to get master's degree scholarship?" Sebenarnya aku sebenarnya nggak apply ke LPDP karena, nggak berencana untuk balik sih, dalam waktu dekat at least. Tapi, kalau menurut aku ya kalau kalian mau balik, your best bet is LPDP. Like LPDP is just amazing, kayak it's great, it's really great. Jadi kalau misalnya kalian emang emang niat mau balik, you should really try to get this gitu. Terus, ada beberapa other scholarships yang walaupun menurut aku nggak banyak ya, nggak terlalu banyak sih, availability-nya juga. Jadi, ada kayak Fulbright. Fulbright kalau nggak salah kalian juga harus balik sih. Terus ada juga yang namanya AAUW, itu buat women only. Ini kebetulan aku dapat AAUW. Jadi, itu kayak khusus buat cewek international di developing countries. Jadi kayak, it is very specific. Tapi aku, untungnya dapet, jadi lumayan lah gitu. Terus some universities actually automatically give you like scholarships kalau misalnya mereka demen banget sama application kamu gitu. Jadi dari sejak sejak kalian, ngerjain application, this like give your 100% gitu, kayak give the best that you can, so you can probably get, some discounts or stuff.
Ini ada beberapa kayak hal kecil yang menurut aku, bisa di-share gitu sih di sini. Kayak banyak orang yang nanya kayak, "How to pick the right major and university?" Kalau menurut aku yang pertama adalah, um, understand what area you wanna focus, terus habis itu kalian juga kayak do your homework in researching, what universities are like gitu. Kayak misalnya MIT tuh, kuat di operations, entrepreneurship, Kellogg di finance kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau kayak belajar banget public speaking, itu di Harvard kayak gitu. Terus habis itu, another thing that to think about is on also student clubs dan extracurricular activities, itu sama kayak tadi sih, kayak, kalian belajar aja kayak MIT kuatnya di mana, GSB, kuatnya di mana, kayak gitu. Terus, kalau menurut aku sendiri kalau misalnya kayak karena aku nggak sponsored ya, location and general price itu kayak important, kayak, ya just think about it gitu kayak, sebenarnya bisa nggak sih afford di sini atau kayak di mana gitu. Terus, bentar, terus habis itu ada juga kayak banyak pertanyaan yang, nanyain kayak, "Gimana sih cara nulis esai yang bagus?" Gitu. Mmm, Kalau menurut aku, mmm, kayak kalian harus fokus ke satu topik aja, tapi topik kita harus kuat banget. Jangan kayak bahas 5 topik sekaligus, kayak I know that you wanna like, show that, "Hey, I'm great in this like 5 topics," gitu. Tapi jangan mereka karena mereka bener-bener cuma pengennya fokus ke satu topik. Satu topik itu harus yang kayak bisa menjawab 3 hal ini, kayak yang pertama how it shaped you in the past, yang kedua adalah how it will help you and enrich other experience on campus, kayak, um, a little bit in the future, and then like third itu kayak how it will guide you post masters in the future. Jadi kayak satu topik ini bener-bener harus yang kayak ingrained in your body and soul gitu. Terus habis itu kalian juga harus do your research again, understand your target university's cup of tea, kayak, mereka tuh sukanya application yang kayak gimana sih, itu banyak kok di Google ada. Terus habis itu, kalian juga harus masukin kayak beberapa hal yang, to show that you have done your homework in researching, kayak kalian, tulis aja, kalian pengen kalian suka sama profesor ini karena, eee, just say whatever gitu, kayak karena mereka, ngajarin operations atau kayak gimana. Terus itu kayak put the classes that you think will help, put the clubs that you think you can give back to them gitu. Kayak basically show them that you actually know what this university is doing and you actually know how you can also contribute to this university gitu. Terus ini kayak sedikit aja, ini kayak top trick buat overall applications gitu kalau menurut aku. Jadi, karena banyak orang tuh yang cenderung redundant dan itu kayak, admission tuh kayak kurang suka sih. Jadi kalau menurut aku tuh yang bisa kalian lakukan adalah kalian bikin di Excel file, kayak, kalian list out aja kayak, hal-hal yang kalian pengen keluar di application kamu tuh apa aja, kayak story, achievement, social work, bla 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 gitu. Terus habis itu untuk kolom, ya jadi kalian buat juga kayak, dokumen yang bakal di-submit di kolom Essay 1, Essay 2, resume, recommendation, terus itu kalian masukin aja kayak kalian tik-tik aja, mmm, kayak story A itu masuknya kalian kalian pengen keluarnya di mana, di recommendation letter kah, di essay, atau gimana. Jadi kayak dengan melakukan ini, kalau menurut aku sih kayak, um, your application will be like very very thorough and it is not redundant gitu. Jadi ini kayak oke lah gitu. Terus, oke sekarang kalau tentang, engineering and business management world, kalau menurut aku, ini bukan versus, tapi ini adalah and. Karena, mereka itu harus kayak work together, mereka harus, collaborate in order to achieve something gitu. Kalau misalnya ditanyain kayak, yang susah yang mana sih sebenarnya? Kalau menurut aku ya in the working environment, not like academic, bukan waktu sekolahnya, waktu udah kerja. Kalau menurut aku both are equally complicated karena topiknya emang beda sih. Kayak engineering atau technical gitu, itu requires more in-depth knowledge, kayak itu lebih kayak dalam vertikal gitu. Kalau business management itu kayak lebih ke horizontal. Jadi kayak menurut aku, tingkat kesulitannya sama,
cuma topiknya aja beda gitu. Dan kita butuh dua-duanya. Karena kayak, kalau menurut aku, kayak kita butuh dua-duanya karena kita kayak let's say we invent something like, in the lab or something like that, by the engineering team. Terus, to scale it up for real life implementation, to make the business model, to make it more like, achievable or sustainable, itu kita butuh business or management people. Terus, ini kayak some key pain points yang aku kayak I have experience, I have heard, and this is actually why I wanna like learn both worlds. Dan, hopefully nanti waktu aku udah lulus, I can overcome this. Ini ada kayak 3 quotes yang menurut aku kayak, it really highlights the pain points of, not being able to understand both worlds. Yang pertama adalah, kadang tuh yang terjadi di business world, di working environment adalah kalau misalnya bos bos kalian itu nggak technical, kayak nggak ngerti. Biasanya bos tuh emang kayak lebih ke manajemen gitu kan. Terus, timnya itu adalah tim yang technical gitu. Kadang tuh kalau mereka nge-evaluate performance timnya itu bener-bener cuma dari speed of work. Karena mereka nggak ngerti sebenarnya ini quality-nya kayak gimana sih gitu. Dan menurut aku it doesn't make sense. It's not fair juga buat kayak timnya gitu. Jadi this is something that I think, I really wanna overcome because I wanna make sure that my team is happy, my team is, like I treat my team fairly. Jadi, this is like something that I wanna work on. Terus yang kedua dan ketiga itu agak mirip sih, karena kayak, banyak orang yang komplain kayak, they don't speak the same language kayak gitu, kayak quote unquote, um, jadi kayak it makes everything slowly progressing, kayak, "Kok nggak cepet sih? Karena yang ini nggak ngerti ini, yang itu nggak ngerti itu," kayak gitu. Terus kadang tuh kayak mereka nggak ngerti satu sama lain, kayak mereka ngapain? Nggak tahu, kayak gitu. Jadi tuh kayak kayak, karena silo gitu kadang banyak banyak kerjaan tuh yang kayak nggak ujung-ujung nggak kepake atau kayak banyak kerjaan yang ke-skip karena mereka nggak ngerti kayak ini tuh gunanya buat apa sih, kayak gitu. Jadi, this is why I wanna master both worlds and hopefully when I come back to the, working world again, I can overcome that, gitu sih. Jadi, that's it for me. I think it's like, udah, kayaknya ke ini deh, kecepatan ya, tapi nggak apa kita Q&A-nya aja yang dibanyakin kalau gitu. Ini gimana? Ya, oke. Terima kasih banyak Kak Monica atas sharing pengalaman sama insight-insight-nya. Sebenarnya kita sekarang bonus 10 menitan gitu, tapi kebetulan sebenarnya pertanyaan yang udah masuk ke kita banyak banget kan, jadi mau langsung Q&A aja. Jadi sekarang kalau misalnya ada yang mau nanya, bisa tulis di yang bagian chat room-nya ya, atau tulis nama aja sama mau nanya, nanti kalau misalnya mau nanya secara lisan. Jadi bisa nulis pertanyaannya langsung atau tulis kalau mau nanya. Oke, sekarang aku nanya pertanyaan dari IG sama form dulu ya, Kak. Ya. Jadi, kan tadi Kak Monica udah ngebahas nih, tadi tuh nge-pursue S2 itu sebagai usaha untuk nge-master both worlds di waktu yang singkat gitu kan, Kak. Nah, cuman banyak yang nanya nih, kalau menurut Kakak sendiri, memangnya sebenarnya seberapa signifikan sih pengalaman S2 dalam dunia kerja, apalagi kan di dunia engineering tuh banyak yang berpendapat kalau sertifikasi kalian itu tuh lebih dilihat ketika rekrutmen gitu, Kak. Terus sebenarnya sertifikasi kan bisa dibilang juga kayak lebih cepet gitu kan, Kak, dapetnya. Nah, kalau menurut Kakak gimana? Dan sama menurut Kakak lebih mending untuk S2 dulu atau kerja? Jadi kayak kerja, sertifikasi, atau S2 gitu. Oh, oke oke. Nah ini oke pertanyaannya agak banyak. Iya. Oke. Jadi yang pertama, aku jawab yang mana dulu ya? Aku jawab yang ini dulu deh yang, mendingan kerja dulu atau kuliah dulu? Kalau sebenarnya kalau tergantung kalian maunya apa dulu sih. Kalau misalnya engineering itu mendingan langsung, mendingan, kuliah S1 terus habis itu langsung S2 kalau mau engineering ya. Kalau, karena, mmm, karena mereka nggak ngeliat yang pertama mereka nggak ngeliat working experience gitu sih. Terus yang Oh kedua gitu. iya, yang kedua sebenarnya mereka emang cenderung lebih prefer kayak orang-orang yang masih muda gitu.
Oh gitu. gitu. Soalnya aku Heeh. dengar kalau dulu tuh misalnya kayak kalau ke Eropa, biasanya orang-orang emang habis S1 langsung S2. Tapi kalau ke Amerika biasanya justru yang dicari yang udah ada professional experience-nya karena mereka udah tahu gitu mau kemana. Tuh bener Itu nggak, Kak? kalau itu buat bisnis sih kalau menurut aku. Oh, oke. Gitu. Oke. Kalau buat bisnis manajemen gitu kayak kalian minimal harus kerja 2 tahun atau 3 tahun gitu, tergantung Mhm. tergantung sekolahnya, sorry. Ada yang kayak 5 tahun, aku lupa mana. Cuma, itu kalau itu mereka harus banget. Karena sebenarnya kayak satu hal yang menurut aku, kayak very 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 helpful in the, in the business school itu karena kalian bisa, belajar satu sama lain sama teman-teman juga gitu loh. Dan menurut aku sebenarnya aku banyakan belajar dari teman-teman sih. Karena kayak, belajar dari pengalaman mereka kayak gimana, terus habis itu, belajar dari kesalahan mereka waktu kerja kayak gimana, itu Mmm, bener-bener helpful banget. Jadi that's why actually they require working experience, so that you can mmm. enrich each other's experience gitu. Oh, I see. Kalau yang soal sertifikasi gimana, Kak? Kalau yang soal sertifikasi itu sebenarnya, aku sebenarnya kurang kurang ngerti ya yang pertama, maaf banget nih. Tapi Mmm, kalau menurut aku sih, mmm, tergantung tergantung juga ya sebenarnya, tergantung kalian mau kerja di mana juga nggak sih kalau menurut aku. Dan mmm, kayak, karena menurut aku ya sertifikasi itu lebih praktikal kalau menurut aku. Dan iya, kalau kuliah itu lebih kayak akademik. Jadi, kalau misalnya kalian emang, pengen banget kayak, kalau kalian emang pengen fokusnya ke kayak dunia kerja, dunia kerja kalau menurut aku mendingan sertifikasi. Cuma kalau kalian pengen kayak bikin paper nih, mau bikin research ini nih, kayak bener-bener mhm. pengen jadi scientist atau kayak gimana, itu lebih mending ke akademik sih, gitu. Oke. Berarti kalau misalnya pengennya ke arah akademisi gitu, berarti ini ya, Kak, S2 lebih baik? Iya iya. Oke, terus ke pertanyaan selanjutnya. Jadi banyak nih Kak ternyata audiens di sini yang masih kuliah. Terus dengan background engineering dan sama kayak Kakak, considering untuk kerja di bidang bisnis konsultansi juga. Nah, terus tips Kakak untuk orang-orang ini apa? Dan adakah hal yang bisa dicicil untuk mereka pelajarin dari sekarang? Atau mungkin kalau Kakak ada tips spesifik untuk rekrutmen BCG juga boleh, karena kayak banyak banget yang nanya Kak. Oke oke. Sebenarnya, Hmm. yang pertama sih, yang tadi aku bilang kayak aku nggak tahu sebenarnya bisa apa enggak ya. Kalian bisa nggak sih ngambil kalau misalnya kalian kayak, kuliah Tekkim gitu, terus Hmm. bisa ambil ini nggak sih kayak, mata kuliah bisnis atau ekonomi dari departemen lain tuh bisa nggak sih? Setauku SBM kayaknya nggak bisa deh, Kak. Kalaupun bisa kayak terbatas gitu. Setauku sih kalau nggak Oh, salah. Palingan adanya oke yang kayak oke. dari MRI gitu kalau nggak salah, Kak. Yang mirip-mirip manajemen gitu. Heeh heeh. Tapi kayaknya setahuku juga MRI itu juga helpful gitu loh, karena teman-teman aku yang dari MRI dia kayak lebih ngerti gitu tentang, bisnis-bisnis. Jadi Hmm. jadi sebenarnya kalau bisa kalian, mmm, ambil ambil subjek itu sih, kayak satu makul aja atau 2 makul gitu, yang penting ngerti dulu. Terus atau enggak kalau misalnya nggak bisa nih, kalian ke IDX aja, tahu nggak IDX? Kayak, kuliah online gitu. Oh, yang dari kuliah-kuliah gitu nggak sih, Kak? Yang dari university gitu, online course kan ya? Iya, Hmm. cari yang kayak Business 101, Econ 101 kayak gitu. Terus, ya itu sih, yang kalau menurut aku itu, kayak what I wish I have done gitu, itu yang satu itu. Yang kedua, kalau misalnya emang udah niat banget consulting, kalian, eee, coba cari orang-orang yang satu visi, terus habis itu bikin grup aja, grup kecil gitu buat kayak Hmm. belajar case interview satu sama lain gitu. Terus habis Case itu ada study group gitu ya, Kak? terus Hmm. ada kok buku-bukunya kayak, Case in Point, ada Casebook, kayak gitu ada di, internet sih sebenarnya. Kalau Hmm. Hmm. kalau menurut aku itu kayak, itu wajib baca sih, gitu. Terus, kalau misalnya tips buat BCG itu apa ya, yang pertama yang pertama sebenarnya yang kadang orang tuh, agak ngeri di grup. Kalau di BCG kan yang pertama ada ini kan grup interview dulu deh kalau nggak salah. Iya, grup interview dulu Hmm. gitu. Jadi kalian kayak berempat atau berlima gitu di satu, mmm, ada di satu, apa namanya, ada di satu kayak ruangan gitu, terus nanti kalian dikasih satu pertanyaan yang sama, terus, itu bener-bener kayak kerjain kerjain sendiri-sendiri gitu, jadi bukan kayak discussion Oh. gitu.
Jadi tuh, kalau kalian, kayak several things kalau misalnya kalian, mau stand out adalah yang pertama, biasanya tuh mereka nanya kayak one sentence, not one sentence, probably 30 seconds gitu kayak, "Tell me about yourself." Itu kayak kalian harus pikirin, tell me about yourself yang kayak super super keren gitu loh, kayak yang bener-bener itu bisa nyantol di otak si interviewer-nya gitu. Terus yang kedua, jangan lupa kayak mereka itu prefer orang yang nanya kayak clarification question at the beginning of the session gitu. Jadi kayak kalian kayak emang harus mikir cepet gitu loh waktu kalian baca Hmm. pertanyaannya, mereka ngejelasin pertanyaannya, kalian coba pikirin kayak assumption-assumption yang kalian bisa tanyain yang kayak clarify ke mereka, karena mereka prefer orang yang kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga, jangan lupa state the assumption and state, basically like state the assumptions gitu, waktu kalian presentasi di akhir, dan waktu presentasi di akhir kalau bisa jangan, ngelewatin, waktu kalau kalau nggak salah cuma dikasih 1 menit ke 2 menit gitu, buat Ini presentasi di masih akhir. di grup interview yang sama, Kak? Iya iya iya, grup Casey? interviewnya Oh. soalnya kayak itu, kayak cut down yang lumayan kenceng sih menurut aku, Hmm. gitu. Jadi kayak 1 sampai 2 menit itu jangan ngelewatin waktunya. Terus, kayak make it very strong, make sure kamu bilang conclusion, kayak state the conclusion, terus habis itu kalau misalnya kayak plus point biasanya mereka kayak, kalau misalnya kamu bisa, state some action items yang bisa, make your analysis more sharpen, kayak misalnya kalian bilang aja, ini kita ada assumption tentang ini, yang kalau misalnya in real life, kita bisa sharpen the assumption and make it more accurate by handing out questionnaires or something like that gitu. Jadi kayak, basically like showing that you can actually improve what you have right now gitu. Oke. Berarti ini ya, Kak, buat ngerjain case itu perlu banget dilatih dari sekarang-sekarang ya? Iya 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 iya, Hmm. kayak minimal minimal banget 2 bulan gitu Oke, 2 bulan. gitu. Terus, Kalau Kakak dulu berarti belajarnya dari mana, Kak? Punya study group juga atau kayak Kakak ada referensi bacaan or anything? sebenarnya sebenarnya oke, ini kita jujur aja, sebenarnya, aku tuh dulu nggak belajar, maaf ya. Jadi tuh Hmm. dulu aku soalnya ini, dulu aku tuh, waktu kuliah, aku tuh nyambil kerja part-time gitu loh. Jadi waktu itu aku Oh. jadi travel guide, soalnya dulu kayak, Jadi eee travel guide di Bandung, Kak? enggak, di luar. Jadi kayak Oh ke oh. Jogja, ke Pulau Komodo, Hmm. kayak gitu-gitu. Terus kayak naik gunung, kayak gitu. Jadi itu dulu kayak sebenarnya nggak banyak waktu juga buat belajar. Jadi aku dulu kayak nggak persiapan sebenarnya sih sejujurnya. Cuma that's like one thing that I wish I would have done gitu, kayak karena, kalau misalnya aku bisa, nyaranin, kayak kalian emang harus prepare sih, kalau enggak kayak deg-degan mampus. Terus kayak hoki juga sih dulu aku bisa, gitu. Jadi, ya, kalau misalnya mau buku-buku kalau, aku tuh ada buku-buku di Google Drive gitu, jadi Hmm. kalau misalnya kalian mau aku bisa share sih, tapi gimana caranya ya? Oh, nanti sih, Kak, pas aku nge-share slide ke participants-nya, nanti mungkin bisa dibarengin aja kali ya? Oke, ya ya. Oke. Oke. Terus ini sih, Kak, mumpung ke bring up juga, tadi Kakak cerita kuliah sambil part-time jadi travel guide. Itu gimana ceritanya, Kak, terus bisa jadi mapres kayak gitu? Nggak pernah belajar tapi jadi mapres, gimana tuh, Kak? Jadi kayak, gimana ya, itu nggak aku belajar kok. Jadi dulu kadang kita belajar tuh kayak, waktu tamunya lagi misalnya kayak lagi jalan-jalan di Borobudur, itu aku Hmm. nangkring di warung habis itu baca-baca itu kan, termodinamika gitu, ngerjain PR gitu. Hmm. Terus kayak, apa namanya, waktu naik gunung gitu aku sambil belajar, kayak gitu-gitu. Iya, tapi Hmm. okelah. Jadi time management tetap jalan ya, Kak? Iya kok. Oke, terus ini ada yang agak personal nih, Kak. Mmm, Jadi ada yang nanya, pernah nggak sih kamu nikah ngerasa insecure dan gimana cara ngatasinnya? Terutama misal kakak dulu pas apply BCG dengan background non-bisnis atau ketika proses applying ke LGO. Gimana cara ngebangun confidence itu? Karena sering kan kayak kita mau nyoba aja udah nggak pede. Terus sebenarnya
Ini pertanyaannya juga agak beda, tapi ya udah di-squeeze aja. Menurut Kakak, profil orang-orang yang diterima di LGO tuh kayak gimana? Kayak apakah kira-kira itu mapres-mapres juga isinya atau gimana? Yang pertama, kalau ngerasa insecure, ya sih pasti ada sih. Especially kayak aku tergolong kayak masih muda gitu kan di LGO itu kayak sebenarnya kayaknya ya aku yang paling muda di LGO. Jadi kayak working experience-nya masih nggak terlalu banyak. Terus udah gitu consulting lagi. Kalau misalnya kalian kayak ke business school gitu, consulting itu kayak kacang goreng di mana-mana orang consulting gitu. Jadi kayak nggak ada specialnya gitu loh. Cuma kayak kalau menurut aku adalah kalian sering ngobrol sama orang sih, kayak ngobrol sama orang kayak just open up, I think. Kayak just open up, kayak jujur aja sama mereka kayak gue ngerasa insecure nih, kayak gini-gini. Terus mereka tuh kalau kalau bakal bakal cerita, bukan bakal cerita sih, kayak mereka bakal bantu kok kayak they will help like opening your eyes that actually you're awesome gitu. Terus habis itu kalau menurut aku kayak ini kayak my own practice adalah kayak aku sering meditasi gitu sih, kayak meditation gitu. Oh, Terus habis itu nanti waktu selesai itu kayak I usually do some reflection. Terus kayak waktu reflection tuh just like think about like something that you're grateful for. mhm. Dan biasanya itu kayak itu bakal ke link kayak naturally it will link to something that is actually like strong about you gitu. Jadi Oh, kayak sih. banyak self reflection. Terus habis itu try to be more grateful. Kalau menurut aku ya kayak by being like more grateful sebenarnya insecurities itu agak berkurang gitu loh. Karena kayak you're like satisfied to Mhm. of like what you have right now gitu. Itu kayak sering ngobrol sama orang. Terus ya sih itu sih kalau menurut aku. Terus habis itu kalau misalnya untuk LGO mereka yang pertama sebenarnya mereka require engineering ini undergrad. Jadi kita engineers, jadi itu udah satu tema. Terus kalau nggak salah minimum working experience tuh 2 tahun. Jadi oke lah aku. Terus Mmm, mereka tuh ini sering cari diversity. Jadi kayak mereka lagi working on diversity. Jadi kalian kalau misalnya ada kayak plus plus point yang atau kayak yang something unique about yourself itu you can bring it up into the application. Nanti mereka bakal kayak happy gitu sih sebenarnya. Terus um, yang ini juga sebenarnya leadership quality sih gitu. Kayak kalau mmm, misalnya kalian pernah nge-lead, I don't know, mungkin kalian nge-lead seminar atau kayak gimana gitu waktu kuliah itu juga bisa dimasukin ke sana. Karena mereka they oh, really 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 care about leadership. And that's actually something that usually is missing from application. Jadi aku juga kayak suka bantu orang waktu application gitu. Jadi itu yang biasanya mereka lupa gitu loh tentang leadership. Dan kadang event orang engineering juga ya, Kak, berarti? iya, Event engineering leadership juga penting gitu ya, berarti? iya iya iya, mereka pengen banget ada leadership gitu. Gitu sih. Terus oh ya sebentar, sama satu lagi yang mereka kalau misalnya kan kalian harus either ambil GMAT atau GRE gitu kan kalau misalnya Hmm. mau kuliah. Mereka tuh lebih fokus ke matematikanya gitu. Jadi kalau misalnya kayak matematikanya bagus banget, itu kayak mereka consider itu. Karena kalau menurut aku ya, buat yang non native speaker kayak kita gitu, buat verbalnya tuh sebenarnya susah banget, kayak susah banget pengen nangis gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya mereka ngerti kok, kayak mereka ngerti kayak, "Oh, ini orang bukan native speaker," jadi kayak, it's okay not to be like that perfect in the verbal section gitu. Cuma Mmm. matematika harus kuat banget gitu. Berarti kan Kakak double degree nih, kan biasanya kalau engineering tuh syaratnya GRE kan ya, Kak? Mhm. Kakak berarti ngambilnya GRE atau GMAT? Karena kan Aku ke GMAT. MBA juga. Oh, GMAT ya ngambil. Mhm mhm. Berarti nggak perlu GRE, Kak? Enggak. Jadi itu kalau misalnya buat LGO itu kalian bisa, daftar pakai 2 jalur. Jadi kalian daftarnya via engineering department. Kalau Hmm. kalian daftarnya via engineering department, kalian cuma boleh daftar pakai GRE atau kalian via, business school. Itu boleh GMAT, boleh GRE gitu. Jadi Oh, oke. yang enak juga dari MIT LGO itu kalau misalnya kalian daftar terus LGO-nya nggak terima kalian, cuma either engineering school atau business school sebenarnya kayak, ini anak boleh juga gitu, kayak kalian bisa keterima cuma ke satu sekolah gitu.
Oh, berarti kayak sebenarnya daftar kedua-duanya terus lihat diterima LGO-nya apa enggak gitu ya? Iya, heeh. Terus kenapa Kakak milihnya GMAT bukan GRI? Kayak ada ini enggak, ada tips sebenarnya kenapa milihnya gitu? Karena menurut aku karena aku ini, sejujurnya aku pernah coba GRE dan menurut aku GRE itu susah banget karena kayak, kalian kayak harus ngafalin vocab gitu loh yang menurut aku kayak Mmm, nggak make sense karena kayak in real life nobody is gonna use that word gitu. Jadi kayak menurut aku kayak nggak oh, praktikal gitu loh. Sementara GMAT itu lebih ke logic kalau menurut aku. I see I see. Oke. Sekarang pertanyaan yang udah ada di chatroom-nya aja ya, Kak. Oke. Ini ada pertanyaan, ada nggak pertimbangan buat ambil MBA yang general dibandingin yang specialized or vice versa? Kan sebenarnya mungkin di Sloan-nya MIT kan gak cuma MBA aja tuh kayak yang bisnis. Kenapa Kakak milihnya yang MBA dibandingin yang lebih Maksudnya specialized? yang specialized tuh kayak gimana ya maksudnya? Mungkin aku nggak tahu sih di MIT ada apa nggak, tapi kalau saya di Harvard kan misalnya ada yang business analytics gitu yang bisnisnya, Oh, itu kita atau ada yang lebih namanya specialized. Hmm. itu ada kalau di Sloan tuh namanya certificate. Jadi kalian kayak dapat Oh, MBA, tapi habis itu ada certificate analytics, certificate sustainability, certificate apa gitu. Kalau menurut hmm, karena kalau menurut aku sih, kurang apa ya, kalau kalau di Sloan soalnya dapat dua-duanya ya, dapat MBA, habis itu dapat sertifikatnya juga. hmm. Cuma kalau menurut aku, kalau kalian udah tahu sebenarnya kalian passionate-nya di bidang apa, itu kalau menurut aku sih enakan yang specialized ya. Especially kalau kamu udah tahu kayak, "Oh, gue mau kerja di yang kayak gini nih nanti, Hmm. mereka butuhnya ini." Kayak kalau misalnya kalian udah specialized itu udah lebih membantu sih kalau menurut aku. Cuma kalau kalian belum kalau masih kayak ragu-ragu atau kurang ngerti maunya apa, itu kalau menurut aku sih mending yang general ya. Kayak aku sangat general sekarang masih. Oh, tapi berarti di sana kayak bebas gitu Kak ngambil certification-nya atau kayak bayar lagi kah? Atau itu tuh kayak Enggak kok, enggak, dari matkul gitu? bebas ya. Iya Oh, iya iya. bebas. Kayak kayak ada berapa ya, cuma 3 kalau tahun atau 4 kelas gitu yang kayak, harus diambil terus nanti kalian automatically dapat certification. Hmm, oke. Okay. Oh iya, tadi Kakak mention pacar Kakak HBS ya? Iya, Kenapa Kakak lebih milih HBS dibanding kenapa Kakak lebih milih LGO dibanding HBS? karena, karena aku engineering-nya menurut aku engineering MIT is still the best nggak sih? Iya sih. Terus kayak, aku sih, terus karena ini juga kalau kalau di MIT, aku kan aku, nggak cuma pengen fokus di bisnis doang kan, aku suka kayak cross collaboration gitu. Jadi kayak ke departemen lain lah, mmm, ketemu orangnya, ambil kelas di departemen-departemen lain, karena di MIT sendiri kayak 15 departemen gitu. Nah, kalau di HBS kalau di MIT semua tuh walking distance, kayak di ITB semua kayak cram Hmm. together gitu loh. Jadi kalian kayak jalan dikit ke departemen satu, jalan dikit ke departemen 12 gitu. Jadi kayak kalau menurut aku sukanya karena, aku suka ngambil kelas tuh di banyak departemen yang beda-beda gitu, jadi kayak ke mana-mana tinggal jalan kaki. Kalau di HBS itu, mmm HBS sendiri itu ada di kayak jadi kita ada sungai kan, sungai yang membelah Ya. Cambridge sama Boston. Mm-mm. HBS tuh di Boston side, sementara Harvard yang lain tuh di Cambridge. Jadi kalau misalnya kayak mau, kayak cross collaboration kalau menurut aku rada susah ya, karena aku juga mager jalan kaki jauh gitu kan. Jadi kayak 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 itu aku kurang suka. Terus habis itu, di HBS itu, HBS sebenarnya HBS ada MS MBA program juga, itu tapi baru banget kalau nggak salah sekarang tuh baru angkatan kedua atau ketiga gitu. Jadi kalau menurut aku kayak agak agak risky ya karena itu baru dan mereka, Oh. dan aku kan pengennya environmental engineering, mereka nggak punya itu, gitu. Hmm. Jadi LGO tuh hitungannya udah lama ya, Kak? LJ udah lama banget, heeh. Oh, oke. Okay. Terus ada lagi nih, Kak. Um, can you share a bit about your program? Kalau nggak salah dengar tadi degree-nya fokus di civil and environmental engineering, sedangkan your bachelor degree is petroleum engineering and you work as a consultant. Why did you choose this focus? And can you share a bit on what you shared in your essay?
in relation to this? Also, can you share a bit about your preparation to get into LGO? Thanks. Iya sih Kak, ini aku penasaran, kayak Kakak kan dulu projectnya misalnya sama telco kan ya kalau nggak salah. Terus kayak gimana cara nge-relate itu ke civil sama environmental? Ya itu sebenarnya it's a long shot. That's actually one thing that I was like really concerned about waktu aku ngerjain application itu ya. Soalnya it's like it kind of feels like it's all over the place gitu. Cuma kayak yang aku lakukan adalah jadi waktu apply ke LGO itu ada 2 essay karena MSMBA kan jadi kayak lebih banyak gitu essay-nya. Yang pertama tuh cover letter, yang kedua adalah essay why LGO ya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah itu. Jadi yang aku highlight adalah sebenarnya I wanna show them that I'm actually passionate about environment karena I'm passionate about environment. Tapi dulu nggak ngerti kayak masih masih belum ngerti lah kayak gimana. Terus habis itu, akhirnya aku masuk petroleum engineering, terus habis itu, jadi konsultan. Terus, itu aku kayak highlight bahwa, aku bisa kayak belajar dengan cepat karena aku kan basic-nya kayak petroleum engineering, terus habis itu waktu consulting aku lebih ke kayak technical telco gitu. Tapi Hmm. kayak I actually could excel on that and then, jadi kayak basically highlighting that I can actually like, learn fast dan dengan itu, dengan quality itu, aku bilang kalau kayak I'm passionate environment, like, dan kalau menurut aku kayak karena aku udah terbukti dulu bisa belajar cepet, aku bakal bisa belajar cepet juga di topik yang baru ini, kayak gitu sih. Itu ceritaku Hmm. kayak gitu sebenarnya, heeh. Terus, Oh. iya, dan mereka juga fokus mereka mereka tuh pengen kalau misalnya, kayak lebih kayak touchy-feely gitu loh di essay-nya gitu. Jadi kayak kalian dulu aku kayak, nulis kayak personal story gitu, kayak aku cerita kalau waktu dulu aku, masih kecil gitu kayak, main ke mana ya, pokoknya aku lupa deh main ke sebuah laut gitu, main ke sebuah laut tuh kayak masih bagus, kayak gimana-gimana, terus habis itu kayak beberapa tahun kemudian balik lagi ke situ kayak udah jelek, terus kayak, "Oh man," kayak, the environmental engineering itu kayak butuh banget karena kayak the environment is, like degrading gitu. Jadi kayak something like that. They love like a little bit of personal stories and they love karena kayak mereka mereka they believe that with personal stories, like it's something that's like ingrained in you Hmm. and like with passion, kayak with you have passion, terus kalian juga kayak you have the quality to like basically like learn fast, understand something quickly. Itu kayak, you're actually a good candidate gitu. Hmm. Karena banyak banget sebenarnya orang yang kayak pindah karir gitu loh kayak di sini. Jadi kayak kayak, kemarin tuh apa, terus habis itu pengen jadi apa, itu banyak banget di sini. Jadi kayak it's not rare, it's quite common I would say. Oh gitu. Soalnya waktu itu sempet ada kayak isu-isu gitu Kak, kayak kalau misalnya apalagi kayak di MIT engineering, itu tuh biasanya buat orang yang bener-bener kayak ya udah dia udah master di sana, terus dia kayak wanna do something more in that field, terus akhirnya dia lanjut ke master itu gitu. Tapi sebenarnya kalau Kakak sendiri kayak di teman-teman Kakak di LGO ternyata banyak kayak Iya, yang mungkin pindah itu haluan kayak gitu. spesifik iya, mungkin itu spesifik LGO juga kali ya. Karena Hmm. kayak, karena, LGO tuh, karena ada kayak a touch touch of like business juga di LGO. Jadi kayak Hmm. nggak, kita kita lebih kayak technical tapi praktikal gitu loh. Kayak bukan Hmm. akademik banget gitu. I see. Okay, next question. Nih Kak, ada yang nanya, dia dari jurusan teknik mesin, terus masih noob banget nih tentang bisnis, tapi pengen banget setelah lulus kuliah nanti pengen bangun perusahaan di bidang teknologi. Nah, ada advice nggak Kak? Dan gimana jadi the best of both worlds? Karena mau Mmm, bangun perusahaan bidang teknologi gitu maksudnya. Kalau menurut aku yang pertama, at least kayak kamu ngerti basic-nya gitu loh, EDX. Coba aja cari, kayak subjek-subjek di EDX yang bisa membantu gitu. Mmm, Kayak ambil di, Harvard mungkin, Harvard Business School atau kayak MIT, kalau nggak salah ada deh beberapa subjek yang aku pernah lihat yang kayak,
basically like related to entrepreneurship or like scaling something. Ada kok, ada banget. Jadi kayak kalian ke IDX aja belajar. Kalau misalnya ini juga kalau menurut aku ya, one thing that I also learn here itu adalah you cannot do something on your own, like literally. So kalau menurut aku, kamu harus punya partner yang kuat di bidang itu gitu. Kayak kamu kuat di bidang kayak teknikalnya nih kalau menurut aku ya, karena kamu kan sekarang teknik mesin. Kayak kamu ngerti teknikalnya kayak gimana, tapi kamu cari juga partner yang kayak yang bisa kamu percaya, yang nggak akan menusuk dari belakang, yang benar-benar bisa bantu kamu di bidang entrepreneurship atau kayak bisnisnya gitu. Jadi kayak kalau kayak even kalau aku let's say ujung-ujungnya aku bisa ngerti kayak both worlds, aku pasti bakal nyari partner sih kayak karena menurut aku ada beberapa hal yang kayak aku nggak perfect di sana, kayak nggak sengerti itu pasti ada, dan aku harus nyari partner yang bisa kayak fill in the disadvantage atau kayak something that I don't really understand gitu. Oke. Berarti sebenarnya kayak is it better to delegate hal yang kita nggak terlalu master itu, atau kita coba master both worlds-nya nih, Kak? Maksudnya apa kita kayak udah yang penting ngerti basic-nya aja, terus tapi tetap delegate, atau sebenarnya kayak possible aja untuk nge-handle dua-duanya? Sebenarnya kalau misalnya bisa sih ngerti nih, karena itu buat kayak double checking juga, karena kayak people make mistakes, dan kadang kalau misalnya ya it's like double checking is really important kalau menurut aku, karena kadang orang tuh mungkin kayak miss something atau kayak gimana gitu. Jadi kalau menurut aku sih yang pertama ambil IDX gitu, karena kalau itu bisa kamu ngerti kayak basicnya, at least basic sih, at least ya. Jadi kayak kalau misalnya ada kayak something that is questionable atau kayak gimana, itu kalian bisa point it out. Terus ya just to make sure that kayak no sketchy thing is happening, karena kayak kamu nggak mau berurusan sama law enforcement gitu. Jadi ya. Right. Oke. Terus Kak, tadi karena ke-mention berkali-kali IDX, kan sebenarnya IDX tuh banyak yang bayar ya kalau nggak salah. Menurut Kakak Masa sih? sebenarnya kayak, iya banyak yang bayar. Maksudnya kayak certification-nya itu yang bayar. Makanya jadi kayak, apakah maksud Kakak saran untuk ngambil IDX kayak udah ngambil aja as in nambah ilmu, atau kayak karena itu ada certification-nya terus bisa ditaruh di CV? Oh enggak, kalau aku nambah ilmu sih. Oh, oke. Oke, dan soalnya iya suka gitu Kak, jadi kayak ikut kursnya sih gratis, tapi giliran mau pas udah selesai, terus kayak disuruh bayar gitu biasanya sertifikasinya. Enggak sih, kalau aku kayak kalau ngambil itu cuma buat ngerti aja sih. Ya, iya. Oke. Oke, next question. Hai Kak Gap, kalau boleh tahu apa yang ingin Kak Gaby lakukan setelah lulus dari MIT nanti? Terima kasih dan semangat terus Kak. Thank you. Waktu lulus, aku sebenarnya ada kayak ada beberapa pertimbangan, tapi aku kayak masih belum firm gitu ya. Yang pertama aku pengen coba di biotech. Kayak sekarang aku lagi internship di biotech gitu sama Amgen. Ini juga masih aku masih kayak test the water gitu loh, kayak sebenarnya mau nggak ya kayak gitu. Jadi sekarang masih mikir-mikir lah, biotech tuh sebenarnya mau apa enggak. Yang kedua mau ke ini sih kayak sustainable energy kayak solar panel atau kayak gimana gitu. Yang ketiga sebenarnya aku ada kayak some business ideas yang masih super basic banget, yang aku masih kayak sekarang masih lagi mikir-mikir kalau misalnya itu bisa jalan dan aku bisa cari partner-partner yang oke, kayaknya aku bisa pursue itu gitu sih. Cuma sekarang aku masih fokusnya ke biotech dulu. Kayak first priority still biotech karena dia bisa bantuin visa. Terus ya sekarang masih di situ dulu. Cuma ya apa namanya? That's why yang aku tadi bilang, aku tuh sebenarnya belum ngerti banget saya kayak mau jadi apanya nanti, itu masih mikir-mikir gitu loh. Karena kayak the more you learn, kayak the more you learn, like you know something that you didn't know before gitu, kayak the horizon is like getting bigger. Jadi kayak aku kayak ini menarik, ini juga menarik, ini juga menarik gitu. Gitu. Jadi sekarang masih kayak mikir-mikir.
I see. Berarti sekarang tadi internnya di biotech ya, Kak? Iya, sekarang lagi intern. Sekarang minggu ketiga, baru banget, masih baru banget. Hmm, oke. Ini kayaknya belum ada yang nanya lagi di Google Meet sama di YouTube juga. Jadi aku bakal buka question lagi yang dari Google Form. Ini nih Kak, ada yang nanya, gimana caranya untuk tetap eksis both di perkuliahan maupun di pekerjaan in the meantime, jurusan yang dipilih nggak sesuai dengan passion. Misalnya kayak dulu kamu nikah siapa tahu kayak passionnya lebih kayak ke bisnis gitu, udah tahu, tapi kan udah milih jurusan teknik perminyakan. Nah itu kira-kira apa yang bisa dilakuin untuk yang masih kuliah? Oh, this is actually important. Kayak kalian baca, kayak you need a read like news atau kayak gimana gitu. Kalau menurut aku ya kayak spare, I don't know, like setengah jam sampai 1 jam per hari cuma buat kayak baca-baca kayak BBC atau CNN lah, atau kayak The Washington Post atau apa gitu, especially tentang topik yang kalian butuhkan gitu. Karena actually like, waktu interview kuliah tuh ditanyain loh kayak, "Kalian passion-nya tentang apa sih?" Kayak aku bilang kayak environmental, terus kayak, sustainable energy atau kayak gimana. "Oh iya, tapi kan kerjanya consulting, terus dulu petroleum engineering." Kayak what did you do to like, keep keep your like basically to be up to date about this topic gitu. Terus habis itu ya udah kalian bilang aja, "Ya gue baca," gitu. Terus kayak habis itu mereka bakal nanya gitu kayak, "Oh yeah, what is the latest news that you actually read?" Something like that. Jadi kalau menurut aku kayak you need to read a lot gitu dan, membaca itu kayak itu oke kok kayak, kalian kalau misalnya, mmm, ngobrol gitu jadi kayak bisa lebih knowledgeable, terus habis itu it will really help with your GRE and GMAT gitu karena kayak kalian kebiasa, baca bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi read the news ya, Kak. Iya, itu penting, sorry lupa. Terus ini sih Kak, maksudnya tadi kan jadi si yang nanya ini kayaknya dia ngerasa dia nggak passionate sama jurusan dia saat ini gitu. Nah, kira-kira Oh. sebenarnya kayak apakah lebih baik ya udah dia cari tahu apa yang dia suka atau kayak ya udah apa namanya karena dia udah milih jurusan itu in the first place, kayak ya udah bagusin aja dulu di situ gitu. Kalau menurut Kakak gimana? Kalau emang, sebenarnya bisa nggak sih pindah jurusan? Kalau misalnya menurut aku kalau misalnya bisa pindah jurusan dan nggak terlalu, nggak terlalu susah atau kayak nggak terlalu makan waktu atau makan duit gitu, kalau bisa pindah sih pindah ya. Cuma kalau misalnya nggak bisa, kalau menurut aku sih do your best there, gitu. Hmm, oke. Kalau menurut aku agak susah nggak sih pindah jurusan di Indo? Susah kan? Kalau di ITB sih ada kemungkinan, tapi kayak ya susah tetap. Hmm. Iya. Soalnya kalau di sini kayak lumayan gampang gitu kalian pindah jurusan. Oh gitu. Kalau Iya, Kakak berarti sekarang masih bisa pindah gitu atau? bisa. Oh, I see. Enak juga ya. Iya. Oke, ini ada lagi nih Kak pertanyaan di Google Meet. Halo Kak, can you share more on your preparation for MIT LGO? How long did you prepare and what were your strategies? Especially gimana ngebalas waktunya dengan pekerjaan Kakak juga. Oke. Jadi, Oh ini preparation-nya sama ini ditanya ini Kak, gimana cara dapet AAU scholarship? oh iya Tadi. ya, aku sebenarnya baca juga kok. Oke, Iya di kayaknya sini. ya. Oke. Oke, jadi, preparation buat MIT LGO sebenarnya aku, cenderung on the shorter side karena waktu itu aku kayak, agak buru-buru juga karena sebenarnya again, aku dulu berencana sekolah gitu waktu aku umur kayak 26 ke 27 gitu. Hmm, Cuma karena dulu kayak because of my boyfriend gitu, jadi aku kayak, "Oke, let's try now," gitu. Jadi aku dulu persiapan kayak sekitar 2 bulan gitu. Bulan pertama literally cuma GMAT dan, kayak kalau menurut aku, the first thing that you have to nail tuh emang GMAT atau GRE dulu gitu loh. Karena that's hmm, like menurut aku that's the most difficult gitu. Jadi kayak, GMAT, GRE begitu kayak itu lolos, kayak baru siapin esai-esainya gitu. Jangan jangan esai dulu hmm, atau kayak jangan paralel gitu, menurut aku sih kayak fokus aja satu. Terus, dulu yang aku lakukan adalah aku, ngomong sih sama manajer aku waktu itu kayak, "Hey, I'm actually preparing for business school." Jadi
jadi ya, mereka ngerti kalau kita ada priority lain gitu di luar kerjaan. Dan aku juga dulu ngeblok. Jadi, di kalender itu aku ngeblok waktu gitu kayak kalau nggak salah dari jam berapa ya, kalau nggak salah dinner sampai jam 10 malam gitu, aku kayak blok waktu gitu. Jadi orang nggak bisa kayak masukin meeting gitu loh, kayak karena mereka tahu itu aku Oh. busy gitu. Jadi waktu itu aku, kayak 3 jam per hari kalau nggak salah ya, aku belajar gitu. Terus, abis itu begitu selesai jam 10 onwards gitu baru kerja lagi gitu. Terus, Oh, oke. emang it's very tiring kayak emang capek banget, cuma kayak I mean, yeah, like you actually have to do it gitu. Emang kalau menurut aku kayak there's no free lunch in the world, jadi emang harus bersusah-susah dulu gitu. Terus, I see. AAW scholarship itu, dia aku sebenarnya nggak terlalu ingat ya kayak gimana. Pokoknya dia kalau nggak salah ada kayak essay-essay kecil gitu, nggak sebanyak esainya nggak sepanjang, apa namanya, nggak sepanjang waktu application business school gitu. Terus habis itu kalian harus ada recommendation letter. Terus, sebenarnya ini lebih ke jadi AOW itu fokus buat ini buat cewek-cewek sih sebenarnya. Jadi kayak fokus buat kayak gimana sih kalian, fight for like women rights gitu. Jadi kalau misalnya kayak, ya basically gitu sih kayak, try to make, like fight for equality, fight for human rights, terus kayak, um, just show basically they wanna like see that what you're doing is actually empowering women kayak gitu sih. Oh, Jadi I see. mhm mhm. Karena dia emang Dan scholarship for women juga gitu ya, Kak? iya iya iya, Mhm. heeh. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari orang yang sama, Kak. Tadi Kakak bilang sekarang lagi fokus di bioteknologi dan sustainable energy. Mohon maaf kalau di luar topik, gak apa-apa. Kebetulan saya dan teman saya lagi melakukan research masalah artificial photosynthesis. Mungkin Kakak bisa ngasih saran untuk research ini. Oke, ini agak berat ya ternyata. Kalau, aku sebenarnya nggak ngurusin artificial photosynthesis sih, cuma aku pernah baca ada, kamu coba ke ini deh, ke MIT Media Lab, terus coba cari di sana tuh aku pernah baca kok ada yang artificial photosynthesis, terus habis itu nanti, cari aja orang-orang yang kerja di sana, maksudnya yang lagi ngerjain hal itu, terus coba aja shoot them some emails atau enggak kayak cari di LinkedIn. Karena mereka open kok buat ngobrol kayak gitu. Kalau nggak salah ada deh, aku lupa banget, cuma aku dulu pernah pernah baca juga tentang itu. Berarti di sana budayanya kayak ngemail untuk kayak minta ilmu gitu Iya wajar ya, Kak? iya, heeh, MIT Media Lab. Itu namanya MIT Media Lab, coba cari aja, coba ya. Nggak tahu deh, aku sebentar aku ini dulu. Ini Kakak Ya lagi basic buka MIT Media Lab ya sekarang? agak susah ya dicarinya, makanya aku juga Oh, bingung kayak oke. gimana. Ya tapi coba cari di sana aja. Kalau misalnya kamu nemu kayak nama-nama orangnya tapi nggak ada emailnya, kamu, ini aja, apa namanya, message aku di LinkedIn kayak karena aku bisa bantuin cari emailnya. Oke. Ini nih Kak, ada yang nanya dari YouTube dulu ya. Dari YouTube, is it possible to enter engineering work from a business undergrad? My goal is to work at the e-commerce side of the industry. Gimana gimana? Sorry boleh diulang? Jadi kayak dia mau masuk field pekerjaan engineering, tapi dia undergradnya bisnis. Terus dia tuh pengen kerja di commerce side of the industry. Mungkin kayak mungkin sort of like e-commerce. Hmm. Eee, aku kurang ngerti ya, Ini aku copy Kak. Gitu. jadi kalau ini sebenarnya agak susah ya karena, engineering sebenarnya aku kurang ngerti sebenarnya, ini, work at the commerce side of the industry itu maksudnya kalian mau jadi programmernya atau
Karena Mungkin dia perdagangannya atau gimana, aku nggak paham. karena kalau menurut aku kalau misalnya commerce side itu sebenarnya lebih ke bisnis ya kalau menurut aku. Karena aku bingung kalau engineering work untuk commerce-nya kalau misalnya kayak e-commerce gitu kan pasti ada programmer gitu kan, itu engineering. Cuma kalau misalnya sejujurnya kalau misalnya dari bisnis ke engineering itu agak susah ya karena, mereka, biasanya strict sih kalau misalnya kayak word application gitu mereka strict banget kalau misalnya engineering harus engineering gitu. Kalau misalnya, mmm, kalau commerce side mungkin what you can do is actually like um, try to do the business side first kayak mungkin business modeling atau business development-nya gitu dulu, terus habis itu waktu udah masuk ke, masuk ke company-nya, itu kalian biasanya sih bisa sih kayak coba cari-cari jalan supaya, bisa masuk ke kayak the division atau department that you desire. Karena kalau misalnya kalian udah masuk itu kayak lebih gampang sih kayak navigate your way. Mhm. Jadi emang undergrad engineering ada beberapa keuntungannya lah ya, Kak. Karena Mhm. jadi bisa lebih ke mana-mana gitu. Iya iya, kalau menurut aku sih gitu ya. Terus ini Kak, ada yang nanya, apa ultimate tips dari KGB buat teman-teman cewek yang pengen pursuing master degree di US or abroad, biar semangat terus persiapan dan lain-lainnya, considering some issues about age, marriage, and ethics. Hmm. Hmm. Um, kalau menurut aku ya sebenarnya kalau menurut aku being a female from a developing country itu sendiri sebenarnya it's an advantage. Karena kita kayak we have something that not everyone not everyone has, kayak kita punya perspektif yang beda gitu loh. Jadi kayak Hmm. kalau menurut aku sih it's an advantage that you should, always think about gitu loh, kayak don't forget about it. Terus habis itu, um, kalau age marriage gitu kalau misalnya menurut aku sih mumpung masih muda, kalau masih muda sih kalau menurut aku cobain aja ya. Yang agak susah sih sebenarnya marriage ya, karena kayak kalau misalnya di Indo itu kita, marriage age tuh agak lebih muda kan dibanding Hmm. orang-orang di sini, let's say gitu. What you can do actually sebenarnya, hmm, beberapa beberapa teman-teman aku, beberapa orang di sini yang kayak dari Indo atau dari mana gitu sebenarnya mereka, um, either kayak mereka bawa spouse-nya ke sini atau ya LDR gitu sih sebenarnya kayak 1 sampai 2 tahun gitu. Tapi kalau menurut aku sih, kalau aku ya, karena, menurut aku belum married juga dan belum kepikiran juga gitu, kayak mumpung masih muda sih, try to like pursue your goal dulu gitu. Oke. Berarti kayak personal life yang marriage dan segala macam itu bisa di-push aside kalau menurut Kakak? Itu kalau aku ya, cuma I know that it doesn't apply to everyone. Hmm. Jadi kayak kalau sebenarnya, think actually actually ya, just like sit down terus coba kayak think about what you actually wanna get from your life gitu loh. Kalau misalnya Hmm. kayak kalian emang pengen banget kayak, have a family, terus kayak kalian, emang emang lebih fokusnya ke sana, itu kayak probably probably that's what you wanna do. Kalau misalnya kayak, kalau misalnya kayak kalian lebih emang lebih fokusnya kayak gue mau karir dulu, karir banget gitu, ya just do that first gitu. Kayak really like really 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 think about what you actually, um, wanna do with your life sih. Oke. Berarti harus benar-benar dipikirin ya personal goal-nya apa dulu Iya. sebelum benar-benar memutuskan untuk pursue master degree di abroad gitu. Mhm mhm. Oke, terus Ya. ada lagi nih Kak, apa saja saran Kakak tentang apa yang perlu dilakukan selama kuliah untuk memperkuat aplikasi, khususnya CV, ke consulting firm dan untuk aplikasi MIT LGO. Terima kasih banyak Kak, semangat dan good luck with anything you're doing. Oke oke, thank you. Sebenarnya oke, yang pertama kalau misalnya kalian mau consulting firm, sayangnya, ya kayaknya ini case sebenarnya unfortunately sih, unfortunately mereka care banget sama GPA kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa kayak sebenarnya GPA harus bagus kalau misalnya masuk ke consulting gitu.
kayak at least 3,5 lah gitu. Jadi sorry banget nih, emang mereka ngelihatnya itu. Terus, sementara kalau misalnya ke MIT LGO, mereka tuh, they care about your achievement, kayak mereka oke, yang pertama adalah leadership. Mereka pengen lihat di CV kalau kalian tuh pernah memimpin tim, gitu. Kayak, Hmm. if you can juga kalian bisa tulis kayak timnya berapa orang gitu, terus habis itu achievement-nya gitu dengan tim itu kalian let's say, kalian bisa kayak, achieve cost reduction of berapa persen gitu atau kayak gimana gitu. Mereka pengen banget lihat itu. Terus yang kedua adalah, mereka, suka kayak something unique about you gitu loh, kayak misalnya kalian bilang aja kayak kalau nggak salah ada temen aku yang kayak dia juara golf di mana gitu, atau kayak, kalian tuh penari tradisional atau kayak gimana. It's something unique, it's like something very unique that they actually can remember from your application gitu. Terus, Hmm. ketiga tuh mereka suka social work, kayak social work outside of your work gitu. Jadi kayak misalnya kalian ngajar ngajar anak-anak, kayak ngajar anak-anak jalanan atau kayak gimana gitu, kayak dimasukin semuanya ke sana gitu sih. Jadi Hmm. gitu. Karena kalau agak beda ya, kalau soalnya gini ya, kalau misalnya kayak kalian ke consulting mereka tuh fokus banget ke akademik. Sementara waktu aku yang aku rasain waktu aku, mmm, waktu aku coba apply ke sekolah-sekolah di sini tuh mereka lebih kayak they want like the whole package, not only your Hmm. academics, tapi kayak lebih kayak soft skill, kayak gimana. Dan menurut aku it's like there is a gap ya between kayak yang diminta sama kayak dunia pekerjaan di sini sama kayak akademik kayak dunia pekerjaan di Indonesia sama akademik di sini kayak it's a bit different, so that's why it's like a little bit tricky to balance those. Tapi kalau menurut aku, kalau kalian mau masuk consulting sekarang fokus ke apa namanya, akademik dulu, nanti begitu kalian udah masuk consulting atau masuk dunia kerja, itu kalian baru kayak coba broaden the horizon gitu, kayak kalian for sure you will lead some team gitu, kayak kalian, Hmm. minta minta kayak leadership opportunity to your manager, terus habis itu kalian, kayak coba Google aja di luar pekerjaan tuh kayak, opportunity untuk jadi relawan gitu. Kalau nggak salah indorelawan.com.org atau apa itu, Indorelawan. Heeh, banyak sih Kak itu platformnya. Tapi Iya berarti iya. kayak mereka peduli sama social work even if it's irrelevant sama yang Kakak apply gitu? Maksudnya kayak misalnya Kakak nge-apply civil engineering tapi kayak social work-nya nggak ada hubungannya sama sekali sama struktur gitu, nggak apa-apa kan ya Kak? Maksudnya Enggak kayak apa nggak apa ya. nggak apa. Mereka tuh pengen bener-bener pengen nyari orang yang orang gitu loh. Kalian ngerti nggak sih orang yang Hmm. orang, yang nggak cuma kayak buku berjalan gitu, enggak. Mereka tuh kayak pengen I orang see. yang kayak they care about other people, like kayak, they have life outside of work atau kayak gimana gitu loh, gitu. Oke. Oke Kak, ini last few questions. Yang pertama, halo Kak, apa saja saran Kakak tentang apa yang perlu dilakukan selama kuliah? Ini udah, sorry banget. Ini agak halu. Ini nih Kak, halo Kak, untuk apply consulting, apakah pengalaman menang lomba di business case atau something yang berkaitan dengan consulting dibutuhkan? Terima kasih Kak. Oke, dibutuhkan tuh sebenarnya enggak ya, kayak it's not a yes or no gitu. Jadi, kalau menurut aku sih dibutuhkan enggak, cuma kalau kalian emang menang, which is like that's great, ya, congrats gitu. Eee, itu mereka kadang consider kayak mereka mereka bukan kadang, sorry, mereka bakal consider gitu kayak, "Oh, nih orang ternyata ngerti bisnis nih," atau kayak, "Wah, jago juga nih, udah menang bisnis case." Biasanya mereka they will consider it and it will actually be beneficial for you gitu loh, karena kalian sebenarnya udah terlatih gitu loh kayak buat interview-interviewnya. Cuma Hmm. kalau dibutuhkan atau enggak kok. Dulu dulu aku sama sekali enggak ada, business case atau kayak lomba-lomba yang berkaitan dengan consulting nggak ada sama sekali. Jadi it's Hmm. not a yes or no thing gitu. Oke. Jadi kayak kalau ada bagus, tapi kalau enggak kayak it's okay tuh. Iya iya iya, Oke. betul. Terus ini sebenarnya masih dibuka satu lagi last question, tapi aku mau nanya yang dari YouTube dulu, bentar. Soalnya yang menarik menurut aku. What difference you see or notice about engineering in Indonesia and others, maybe like USA? Terus yang kedua, I am currently taking career on engineering, but I have intention to
pivot career to business. I'm confused to take either career or consulting firm Apa? first or MBA. Oh, sorry. Jadi dia maksudnya dia bingung dia mau career on consulting firm first atau MBA. Tapi yang pertama sih Kak, ini menarik juga nih. Sepengalaman Kakak, apa bedanya engineering di Indo sama di US? Kayak, apakah di US kayak pelajarannya lebih praktikal atau gimana? Ya itu iya banget sih, kayak di US tuh praktikal banget. Terus habis itu, yang aku suka di US tuh adalah, kuliah tuh two way gitu loh. Jadi kayak discussion, bukan kayak Hmm, kayak kalian terus habis itu si dosennya ngomong 2 jam gitu. Itu enggak, hmm, jadi kayak discussion. Terus, terus kayak ya dan emang lebih praktikal gitu loh, kayak bener-bener project itu kayak misalnya nih kayak ada kelas yang tentang automated automated transportation gitu. Kalian literally bikin drone kayak gitu. Kalian literally bikin drone yang bisa jalan sendiri kayak gitu. Terus habis itu kayak dan apa ya? Kayak kalau menurut aku sih karena emang lebih praktikal gitu. Kalau misalnya aku inget dulu kerjaan di teknik perminyakan kayak nggak itu bener-bener akademik banget yang kayak nggak yang di dunia nyata tuh kayak nggak akan digunakan gitu loh menurut aku. Karena ada kayak sekarang banyak software atau kayak gimana yang sebenarnya kita nggak pelajarin malah software-nya gitu. Kalau di sini kayak kalian bakal diajarin kalau menurut aku bakal diajarin semuanya ya, kayak kita diajarin semuanya dan the project-nya tuh kayak really 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 helpful gitu karena super practical dan, kalian tuh di-encourage buat, kerja kelompok gitu sih. Terus habis itu hmm, mereka biasanya up to date gitu. Jadi kayak kalau, baca papernya kayak bukan dari tahun 1964. Ada sih misalnya kayak papernya dari 1964, tapi habis itu hmm, mereka juga selalu bahas yang kayak, "Oh kemarin ada news tentang ini nih yang hmm, berkaitan dengan topik ini, kayak menurut kalian gimana sih?" Terus discussion gitu, hmm, gitu. seru banget. Iya Intinya jadi lebih praktikal ya Kak di sana, jauh lebih praktikal. iya, jadi kayak awal-awal tuh sebenarnya kayak deg-degan gitu nggak sih? Soalnya kan aku kan kayak terbiasanya kuliah di Indonesia gitu, jadi kayak waktu awal-awal tuh agak susah ya buat ngomong karena kayak takut-takut gitu nggak sih? Kayak, aduh Hmm, gimana ya? Gitu, cuma kalau menurut aku itu kayak, in the end it's really nice gitu, seru. hmm. Oke, last few questions lagi. Ini, hai Kak, aku mau tanya untuk achievement dalam CV itu apakah harus terkuantifikasi seperti cost saving kali, pokoknya maksudnya mungkin harus Oke, kuantifikasi banget atau bisa juga yang intangible. Makasih Kak, sukses terus. ya makasih. Jadi kalau, sebenarnya sih harus harus ada yang bisa terquantification, jadi terkuantifikasi gitu. Jadi kayak, kalau misalnya in the whole CV itu harus ada kuantifikasi beberapa. Tapi kalau misalnya kalian emang ada yang intangible, it's fine. Tapi mereka sebenarnya lebih, especially MIT ya, MIT tuh mereka fokus banget ke kayak quantification gitu. Jadi, kalau misalnya achievement gitu tuh mereka mereka akan ngelihat kayak the magnitude of your achievement tuh kayak gimana. Jadi kayak mereka tuh mau tahu sebenarnya kayak how important, your work was basically gitu. Cuma kalau Hmm, misalnya yang intangible bisa kok dimasukin juga. Mereka mereka juga bakal baca, oke. Berarti gitu. menurut Kakak lebih mending yang ditaruh yang di highlight gitu yang quantifiable atau yang Kalau menurut aku intangible? yang quantifiable ya. Hmm, karena menurut Kakak maksudnya kayak karena Kakak nge-apply-nya ke MIT dan engineering jadi lebih suka yang angka atau kayak in general aja? Kalau menurut aku in general sih, soalnya what people see gitu from your CV itu emang mereka tuh pengen ngeliat kayak how big is your achievement. Itu kayak Hmm, sebenarnya, ah, karena orang ada yang bilang kayak ada beberapa CV yang aku pernah lihat kayak, mereka nggak nulis sebenarnya kayak, "Ya nih gue kemarin ngerjain cost saving," gitu, kayak misalnya kayak ngerjain cost saving, terus kayak, "So?" gitu loh, kayak, "So what?" Like, I see, I see. you need to like put the so what in your CV gitu, karena, um, basically it's the, um, bottom line upfront gitu, kayak kamu pengen